Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Radita atau lengkapnya Muhammad Anjas Radita Pramudia dengan nomor induk mahasiswa 126 406 201077. Nah, pada video ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi penggunaan salah satu teori motivasi untuk diaplikasikan ya, begitu di keseharian atau mungkin dalam kehidupan bekerja. Saya memilih teori reinforcement atau teori penguatan begitu, di mana motivasi menurut teori ini dipengaruhi ada dua faktor, yakni penghargaan atau reward sama konsekuensi begitu. Jadi kalau bisa diibaratkan, teori ini nggak jauh-jauh dari hubungan sebab akibat antara perilaku dan konsekuensi yang diterima oleh orang tersebut begitu. Nah, ketika ini ada teori reinforcement teori ini sebenarnya juga bersinggungan adalah tentang perilaku karyawan. Mana perilaku karyawan yang harus diulang, mana perilaku karyawan yang tidak harus diulang. Contohnya begini, ilustrasinya seperti ini. Ketika ada manajer yang kemudian mengetahui karyawannya itu berperilaku tidak sesuai atau mungkin kurang motivasinya. Nah, ini bagaimana caranya sang manajer harus memberikan dorongan, memberikan motivasi. Dalam reinforcement teori ini ada 4 cara yang setidaknya bisa dilakukan oleh sang manajer yang saya ilustrasikan tadi. Yang pertama adalah penguatan positif, di mana sang manajer ketika sudah menemui perilaku atau kinerja dari karyawan yang sudah oke, sudah siap, sudah bagus, harus diberikan pujian, harus diberikan perhatian. Untuk apa? Perilaku itu agar senantiasa diulang oleh karyawan tersebut gitu. Itu untuk penguatan positif. Kemudian ada penguatan negatif. Penguatan negatif adalah bentuknya dengan menunda gaji, bisa juga dengan memberikan tugas tambahan. Sebenarnya hampir mirip dengan hukuman, tapi sebenarnya ini bukan hukuman, karena ini difungsikan agar kinerja karyawan, kinerja pegawai ini bisa lebih ditingkatkan kembali begitu. Kemudian ada juga selanjutnya cara ketiga, yakni punishment atau hukuman. Nah, di cara yang ketiga ini dengan bisa memberikan potongan gaji, maksudnya dipotong gajinya, bonusnya juga dipotong. Nah, untuk apa? Biar karyawan itu sadar bahwa perilaku yang alami atau dilakukan selama ini itu tidak benar dan tidak perlu diulang begitu. Dan yang terakhir adalah cara kepunahan, yakni tidak perlu memberikan respon ketika semua atau perilaku karyawan sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi hanya perlu kita tidak membahas apapun, tidak memberikan perhatian apapun. Nanti karyawan akan sadar bahwa ia harus mengubah perilakunya, seperti itu. Jadi kalau diurutkan bagaimana seorang manajer harus merangkul, harus memberikan motivasi kepada karyawannya lewat teori penguatan ini, reinforcement teori, yakni harus dilakukan dari yang awal dulu, penguatan positif terlebih dahulu, hingga terakhir nanti di cara kepunahan. Jangan sampai terbalik begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.